Iya, shalom saudara, selamat malam. Terima kasih buat kesetiaannya terus ada di Mesbah Doa. Biarlah kita semua mau terus mencari Tuhan, setia untuk melayani dan bahkan menyembah Tuhan. Kita akan sama-sama masuk dalam Mesbah Doa malam hari ini. Dan saya mau menyapa buat semua saudara, shalom ya. Damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita mau masuk dan berkata, Tuhan sucikan dan kuduskan hidup kami, kuduskan hati kami Tuhan. Kami mau bersyukur buat kasih setiamu yang tidak pernah berhenti di hidup kami. Mari kita mau datang pada Tuhan saudara untuk sungguh-sungguh bersyukur pada Tuhan. Kita mau katakan pada Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Mari angkat hati dan tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama. Lebih lagi saudara, mari puji Tuhan, katakan padanya, kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu atas hidup kami. Anugerahmu melimpah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari bawa syukurmu kepada Tuhan saudara. Mari bawa syukurmu, mari bawa pujianmu. Apapun keadaanmu hari ini tidak akan membatasi atau menghalangi kita untuk bersyukur dan berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Bahkan mungkin dengan air mata yang menetes, kami mau tetap berkata, Tuhan baik bagi kami. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau dahsyat bagi hidup kami. Kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya syukur bagimu Bapa. Kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku Tuhan. Amin, amin. Memegahkan Engkau Tuhan Yesus. Yes Lord Jesus. Seumur hidupku
Sekali lagi mari kita mau katakan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku memanggilkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku naikkan demi nama-Mu. Oh, kami percaya saat kami berserah padamu, tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal atas hidup kami. Kami percaya rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup kami, sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal atas hidup kami. Kami percaya itu Tuhan, kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikan kami Tuhan, amin, lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari angkat tanganmu, angkat imanmu, katakan dengan iman pada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Kami percaya tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Ku percaya tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Lebih lagi saudara katakan kami percaya. Tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Kau Tuhan tak pernah gagal atas hidup kami. Kau tak pernah lalai genapi janji-Mu. Oh, sebab itu kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab
sebab Kau besar. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Kami percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari angkat hati dan imanmu saudara. Mungkin hari-hari ini engkau merasa Tuhan belum menepati janjinya atas hidupmu. Mungkin engkau merasa belum menemukan rencana Tuhan yang membawa kebaikan atas hidupmu. Jangan pernah menyerah, tetaplah setia hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tetaplah percaya, tetaplah cari Tuhan. Sebab Dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang terus berseru dan setia kepadanya. Biarlah kita mau terus percaya, kita mau terus berharap dan berkata, kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Rancangan-Mu tidak pernah gagal atas hidup kami. Bahkan mungkin hari-hari ini engkau merasa Tuhan meninggalkan engkau. Mungkin engkau merasa Tuhan jauh. Percayalah penyertaan-Nya sempurna atas hidup kita. Rancangan-Nya itu yang terbaik bagi hidup kita. Biarlah kita mau terus berkata, Tuhan, bahwa kami masuk dalam rencana-Mu yang sempurna. Biar kita mau berkata, Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Biar malam ini kami mau percaya dan berserah kepada Tuhan saja. Engkau ya dan amin. Engkaulah kebenaran itu sendiri. Tidak ada kebenaran lain selain daripada-Mu ya Bapa. Mari saudara terus angkat hati dan imanmu dan katakan, Tuhan, kami percaya hari-hari ini hanya rencana-Mu yang kami butuhkan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Oh, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Oh, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Yang kami butuhkan dalam hidup kami adalah kehadiran Tuhan di atas segala-galanya. Itulah yang membawa sukacita di hidup kami karena Engkau hadir di hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang menggantikan segalanya di hidup ini. Bahkan kehadiran Tuhan menggantikan pesona dunia ini. Tidak ada sesuatu yang indah selain Tuhan di hidup kami. Karena itu kami mau mengarahkan hidup kami hanya kepada tujuan Tuhan. Bahwa kami selalu mengerti akan arti hidup yang sesungguhnya dalam hidup kami Bapa. Pakai kami Tuhan untuk terus hidup dalam jalan-jalan-Mu, menggenapi setiap janji-Mu atas hidup kami. Mampukan setiap kami untuk terus percaya, untuk terus berharap, untuk terus mengimani bahwa hanya rencana dan kehendak-Mu yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih kami punya Tuhan yang besar dan ajaib. Kami mau terus percaya Tuhan. Kami mau terus percaya. Mari sekali lagi saudara angkat hati dan iman-Mu. Katakan dengan penuh percaya kepada Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran lebih lagi dengan iman, penyertaan-Mu, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kehadiran-Mu yang membawa arti di hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau hadir di hidup kami membawa perubahan bagi kami. Itulah sukacita terbesar. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna, rancangan-Mu penuh damai atas hidup kami. Sekalipun kami belum mengerti saat-saat ini, namun kami yakin itulah yang terbaik. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Shalom, shalom Bugem Debi. Kesaksian saya ini sepertinya hanyalah hal kecil Bu, tapi buat saya ini sangat besar. Bagaimana penyertaan Tuhan dan didikan Tuhan sangat nyata dalam hidup saya. Saya masih diproses Tuhan, anak-anak saya yang masih belum dipulihkan Tuhan. Masih tetap hidup jauh dari Tuhan, tapi saya tetap mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Walau kadang saya ajak dia tidak mau ikut, tapi saya yakin firman Tuhan itu tidak akan sia-sia. Dan kesaksian saya Bu, saya bisa sabar menanggung semua itu hanya karena kemurahan Tuhan. Saya bersyukur karena saya ini adalah single parent Bu yang keras dan galak kepada anak-anak. Mereka salah sedikit saya main pukul. Sekarang gantian saya menerima perlakuan yang tidak baik dan bahkan dilecehkan oleh anak saya. Tapi saya bersyukur Bu, saya diberi kesabaran oleh firman Tuhan.
yang selalu Tuhan beri lewat Ibu Debbie. Bahkan suami saya sekarang jadi tawar hati akibat anak saya dan berimbas kepada saya. Saya tidak bisa balas dengan amarah. Namun Tuhan Yesus itu baik. Saya masih diberikan kesempatan untuk bertobat agar seisi rumah saya boleh dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bu Debbie atas pelayanan Ibu dan keluarga. Saya terus diingatkan dan terus dikuatkan. Tuhan Yesus kiranya memberkati Ibu selalu. Puji Tuhan. Iya, kesaksian dari seorang ibu yang saat ini terus bergumul untuk anak-anaknya yang belum bertobat. Ya, dan ibu ini berkata dulu dia selalu keras kepada anak-anaknya, selalu marah, salah sedikit main pukul kepada anak. Sehingga ketika anak-anaknya dewasa, dia mengalami perlakuan yang tidak baik dari anak-anaknya, bahkan cenderung dilecehkan oleh anak-anaknya. Tapi sekarang ibu sudah bertobat dan bahkan ibu mau membayar harganya. Dan ibu bersyukur karena Tuhan selalu memberikan ibu kekuatan bahkan lewat setiap firman yang ibu dengar. Iya, lewat kesaksian ini saudara, hal apa yang bisa kita ambil bahwa mari kita mendidik anak-anak kita di dalam kasih dan kesabaran. Ya, terlebih ketika mereka masih kecil karena memang anak-anak itu sangat-sangat ditentukan dari sejak mereka kecil. Kalau dari kecil mereka banyak mengalami kepahitan, dipukuli atau dikasari, maka mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang memiliki karakter pemberontak. Ya, yang di kemudian hari justru kita sendirilah yang akan rugi. Ya, tetapi kalau kita membesarkan mereka di dalam kasih dan juga dengan firman Tuhan, ya maka kita juga yang akan mengalami segala berkat dan kemurahan Tuhan lewat hidup anak-anak kita. Namun kita bersyukur ya Bu, ibu sekarang bertobat, bahkan ya ibu dipulihkan Tuhan dan terus ibu berdoa kepada Tuhan agar lewat kehidupan ibu, anak-anak ibu, suami semua boleh dipulihkan Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya Bu, kami terus berdoa agar ibu diberikan kekuatan untuk terus menang, bahkan melihat keluarga dan rumah tangga ibu boleh dipulihkan Tuhan. Iya, saya mau bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Debbie, saya mau kesaksian. Saya berumur 10 tahun, nama saya Shannon. Iya, shalom ya Shannon, luar biasa. Shannon umur 10 tahun tapi mendengarkan mesbah doa bahkan sekarang bersaksi. Pada hari Rabu tanggal 17 bulan Maret Bu, saya dimarahi oleh mama karena saya mendapat nilai jelek saat ulangan. Ya, saya mengakui Bu, kalau saya memang lemah di bidang matematika dan bahasa Inggris. Jangan putus asa ya Shannon. Ya. Dan kemarin saya ulangan bahasa Inggris dan nilainya jelek Bu. Mama saya memarahi saya Bu. Mama menasehati agar saya belajar dengan baik. Dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 18 saya ulangan matematika Bu. Pada saat malam sebelum hari Kamis itu saya dan keluarga mengikuti mesbah doa Ibu. Wah, puji Tuhan ya Shannon ya. Saya yakini mamanya Shannon pasti bangga nih dengar anaknya bersaksi di mesbah doa. Ya, biar ditiru oleh anak-anak yang lain ya. Pada saat malam sebelum hari Kamis saya dan keluarga mengikuti mesbah doa Ibu. Saya berdoa kepada Tuhan agar saya bisa mendapatkan nilai yang bagus. Akhirnya pada hari Kamis pagi saya ulangan matematika. Bahkan sebelum saya ulangan saya berdoa dulu kepada Tuhan Bu. Agar saya meminta agar saya dapat mengerjakan ulangan dengan baik dan teliti. Dan setelah selesai ulangan, puji Tuhan Bu, saya mendapat nilai 92. Wow. Ya, wow, puji Tuhan ya. Dan walau tidak terlalu sempurna, wah ini sudah sangat baik ya Shannon ya, 92 ya.
Tapi saya sangat bersyukur sama Tuhan yang telah membantu saya untuk mengerjakan ulangan tersebut. Terima kasih Bu atas mesbah doanya, kiranya keluarga Ibu diberkati oleh Tuhan. Amin. Shannon ya 10 tahun loh saudara. Wah betapa luar biasa ya kita mendengar sekarang anak-anak. Saya juga mendapatkan banyak kiriman video-video dari anak-anak kecil yang ikut mesbah doa. Dan saya percaya inilah waktunya kita melihat, bahkan firman Tuhan berkata dari mulut bayi-bayi akan keluar pujian, nyanyian, dari teruna-teruna, remaja juga akan memuji Tuhan, dan ini terjadi di mesbah doa. Begitu banyak anak-anak yang serius mencari Tuhan, berdoa, bahkan ini anak 10 tahun. Ya, sebelum ulangan dia berdoa meminta Tuhan beri dia hikmat. Kita percaya bahkan sejak kecil, ya semua firman yang sudah tertabur, ya orang tuanya Shannon juga luar biasa membawa anak mereka untuk ikut berdoa. Setiap malam ikut mesbah doa, puji Tuhan. Ya kita semua berdoa Shannon dipakai Tuhan, tumbuh jadi anak yang takut Tuhan, bahkan ya masa depannya cerah di dalam Tuhan dan akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat Dek Shannon 10 tahun yang sudah bersaksi, dan terima kasih buat ya kesaksiannya malam ini. Biarlah kita mau semakin setia untuk mencari Tuhan dan setia untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah selesai Yeremia 42. Kemarin kita sudah membaca ketika ya mereka datang, kelompok orang yang masih tersisa di Yehuda datang kepada Yeremia, yaitu Yohanan dan seluruh rekan-rekannya, dan seluruh rakyat itu meminta kepada Yeremia untuk tanyakan kepada Tuhan, jalan mana yang harus kami tempuh, apa yang harus kami perbuat, apakah kami pergi ke Mesir ya atau kami tetap di sini, apa yang Tuhan suruh sampaikan. Dan akhirnya Yeremia menanyakan hal itu kepada Tuhan ya, dan firman Tuhan berkata, akhirnya Tuhan menjawab lewat Yeremia, dikatakan bahwa apabila engkau tetap tinggal di sini maka Tuhan akan memulihkan engkau, bahkan Tuhan akan menyesal ya karena dia menjatuhkan murka atas engkau dan dia akan membangun kembali engkau. Tetapi apabila engkau semua pergi ke Mesir maka engkau akan menemukan pedang, kelaparan, kematian, bahkan sakit penyakit yang akan membunuh dan membinasakan engkau. Ya, dan kita melihat apa yang mereka lakukan, saudara. Apakah mereka ya tunduk kepada firman atau mereka tetap mengikuti keinginan mereka sendiri? Mari kita lanjutkan sekarang Yeremia 43. Judul perikopnya Yeremia dipaksa untuk mengungsi ke Mesir. Kemarin Yeremia bilang jangan pergi ke Mesir kata Tuhan, tetaplah tinggal di situ. Ayat yang pertama, ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan, Allah mereka yang disuruh Tuhan Allah mereka disampaikannya kepada mereka, yaitu segala firman yang tersebut di atas. Ayat yang kedua, ya, maka berkatalah Azaria bin Yosaya dan Yohanan bin Kareah serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Ayat yang ketiga, tetapi Baruk bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang Kasdim, supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke dalam pembuangan ke Babel. Saudara, yang datang kepada Yeremia itu mereka sendiri. Yang bertanya kepada Yeremia untuk berdoa kepada Tuhan meminta petunjuk tentang apa yang mereka lakukan itu adalah mereka sendiri, Yohanan dan seluruh pasukannya dan seluruh rakyat yang masih tersisa. Mereka datang bertanya, tolong tanyakan kepada Tuhan, apa yang harus kami lakukan, jalan mana yang harus kami tempuh. Tuhan sudah ngomong jangan pergi ke Mesir, tetap tinggal di sini, aku akan membangun engkau kembali. Tapi ketika Yeremia menyatakan kebenaran firman Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka katakan, kamu itu pembohong, kamu tidak diutus Tuhan.
Ya, kenapa kamu mengatakan bahwa Tuhan menyuruh kami jangan pergi ke Mesir? Memang kamu sengaja supaya kami di sini mati terbunuh. Seringkali ini pun terjadi dalam kehidupan nyata orang-orang percaya hari-hari ini. Orang-orang itu sebenarnya sudah tahu firman. Ya, saudara, saya tahu ada banyak di antara saudara yang sudah mengerti firman. Masih banyak yang datang bertanya kepada saya, Bu, apakah selingkuh itu dosa, Bu? Apakah lihat film porno itu dosa, Bu? Apakah merokok itu dosa, Bu? Apakah berbohong itu dosa, Bu? Dan saya memberitahukan iya itu dosa. Bagaimana cara saya keluar, Bu? Maka saudara harus begini, kata firman Tuhan, hidup dalam kekudusan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang akan membuat saudara jatuh. Kalau ada yang mengganggu saudara, misalnya yang terikat dengan perselingkuhan, blokir nomornya. Kalau saudara yang terikat dengan game online, saudara jangan lagi berhubungan untuk sementara. Harus niat dari diri untuk tidak pegang HP. Tapi banyak dari antara orang-orang Kristen sendiri yang sudah meminta petunjuk, begitu dikasih petunjuk, ya dia nggak mau dengar. Ini sama kasusnya dengan Yohanan dan teman-temannya dan pasukannya dan orang-orang tersisa di Yehuda. Mereka sendiri yang datang bertanya kepada Yeremia. Saudara, jangan keraskan hatimu terhadap firman Tuhan. Dan kenapa mereka itu tidak mau mendengar? Karena mereka merasa apa yang mereka pikirkan secara akal itu lebih masuk akal dan itu lebih nyaman dan itu lebih enak. Mereka nggak mau ada di daerah itu, takut mereka nanti terbunuh, takut mereka ditangkap, diserahkan lalu dibawa ke Babel. Saudara, seringkali firman Tuhan datang itu bertentangan dengan logika kita. Tapi bagian kita itu hanyalah tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Seberat apapun resiko yang akan kita hadapi di depan kita, cobalah untuk belajar taat pada firman. Jangan ngeyel dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata, dialah yang lebih tahu. Ya, Tuhanlah yang lebih tahu atas semua hidup kita. Kenapa, saudara? Sebab penyertaan Tuhan itu sempurna. Jangan pernah meragukan kalau Tuhan sudah bilang tinggal di sini, aku akan menyertai engkau. Jangan karena logika kita, ini gak mungkin, secara logika tuh begini, saudara. Dalam menjalani hidup ini pun mari kita terus sungguh-sungguh meminta tuntunan Tuhan. Tanggalkan logika, tanggalkan pertimbangan-pertimbangan secara akal manusia yang kelihatannya secara manusia firman Tuhan itu tidak mungkin. Tapi kalau itu firman dan kebenaran maka belajarlah untuk melakukan, itu yang terbaik. Yang kita butuhkan hanya ketaatan. Tuhan mau itu hanya ketaatan. Mereka berkata, bohong kamu. Ya, tidak mungkin Tuhan berfirman seperti itu. Ya, Yohanan dan segelintir kelompoknya yang datang kepada Yeremia untuk meminta restu Allah atas rencana mereka, bukan meminta petunjuk Allah. Ini merupakan masalah yang berulang kali terjadi bagi sebagian orang, ya, yang di antara kita yang mencari restu Allah untuk keinginan kita dan bukan meminta kebimbingannya. Tidaklah baik untuk membuat rencana terpisah dari bimbingan Allah, saudara. Tidaklah baik untuk berdoa sebelum kita bersedia menerima jawaban Tuhan. Jadi saudara, mereka ini datang kepada Yeremia ternyata bukan sungguh-sungguh meminta tuntunan Tuhan, tetapi lebih kepada meminta agar Yeremia berdoa supaya Tuhan merestui apa yang mereka mau. Ingat saudara, apa yang kita mau belum tentu itu yang Tuhan mau. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Seperti jauhnya timur dari barat, demikianlah perbedaan antara rencana Tuhan dengan rencana kita. Mari saudara, kalau kita minta tuntunan Tuhan, sungguh-sungguh berserah. Bahkan semua rencana-rencana yang sudah kita buat secara logika, kita harus bersedia menanggalkan ketika kita tahu Tuhan menyuruh untuk menanggalkan itu. Lalu saudara, di sini dikatakan ayat yang keempat, ya. Demikianlah Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Lalu Yohanan bin Kareah dan semua perwira, ayat yang kelima. Lalu Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda, yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa kemana mereka telah berserak-serak, untuk menetap di tanah Yehuda.
Ya, ayat yang ke-6, laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja dan setiap orang yang telah dibiarkan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal dan kepala Gedalia bin Ahikam, dan kepada Geladia bin Ahikam bin Safan, juga Nabi Yeremia dan Baruk bin Neria. Ayat 7, lalu mereka pergi ke tanah Mesir sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, maka sampailah mereka di Tahpanhes. Saudara, karena takut untuk mentaati Tuhan, bangsa itu pergi ke Mesir. Bahkan mereka memaksa Yeremia untuk pergi bersama dengan mereka. Mereka mengira bahwa mungkin Allah akan meluputkan mereka jika Yeremia ikut bersama-sama dengan mereka. Yeremia telah melayani mereka sebagai nabi selama 40 tahun. Ya, banyak perkataannya yang telah menjadi kenyataan, dan dia menolak tawaran untuk hidup dengan nyaman di Babel. Dengan justru kembali kepada bangsanya yang ia cintai, akan tetapi bangsa itu tetap menolak nasihat Yeremia. Respon dari para pendengar belum tentu merupakan ukuran kesuksesan kita, saudara. Yeremia melakukan semua yang Tuhan minta, tetapi dia telah dipanggil untuk melayani sekelompok orang yang sangat-sangat keras kepala. Yeremia disuruh dipaksa ikut mereka ke Mesir, ya, Yohanan. Jadi Tuhan itu sebenarnya ketika sebagian orang-orang kaya di tanah Yehuda mereka sudah dibawa ke Babel, ditinggalkanlah sebagian sisanya. Ya, lalu Tuhan mengangkat kepada mereka, saudara, ya, gubernur itu dibunuh, saudara, ya, kemarin ceritanya dibunuh oleh Ismail. Lalu akhirnya Yohanan kembali mengumpulkan semua orang-orang yang terserak-serak untuk kembali berkumpul, ya, tinggal di Yehuda, tetapi mereka akhirnya bingung mereka mau kemana, lalu mereka bertanya pada Yeremia. Dan Yeremia menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkata jangan kemana-mana, tapi mereka tidak percaya. Akhirnya mereka kumpulkan semua orang, lalu mereka menghasut. Mereka memaksa Yeremia untuk ikut bersama dengan mereka dengan harapan, ya, mereka itu berpikir ketika mereka mengajak Yeremia ikut bersama-sama dengan mereka, maka Allah akan meluputkan mereka sebab mereka itu ada bersama-sama dengan Yeremia. Saudara, keselamatan itu bicara pribadi-pribadi. Walaupun saudara dekat dengan hamba Tuhan manapun, kalau engkau tidak berubah dan melakukan firman, percuma. Ada sebagian orang beranggapan ketika dia dekat dengan hamba Tuhan, dia akan selamat. Kalau kita tidak kembali pada firman, kalau kita tidak taat pada firman, maka enggak mungkin. Ya, tetapi mari kita, saudara, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber di hidup kita. Kenapa, saudara? Karena waktu kita ikut Tuhan, maka kita akan merasakan penyertaannya. Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertai engkau. Jangan kemana-mana, tinggal saja di sini, sebab aku akan membangun engkau kembali. Bahkan penyertaanku sempurna, tapi mereka tidak mau mendengar. Mari kita belajar dari bangsa ini. Apa yang sudah mereka lakukan, saudara? Mereka bolak-balik tidak taat dan menyakiti hati Tuhan hanya demi kenyamanan dan keinginan dagingnya. Hati-hati kalau hari ini kenyamanan dan keinginan dagingmu membuat engkau akhirnya tidak taat pada firman Tuhan. Hati-hati, engkau bisa binasa. Terbunuh karena pedang, perang, penyakit sampar, bahkan kelaparan. Selama Tuhan masih beri kita waktu untuk bertobat, mari kita bertobat. Saudara, kita akan merenungkan firman ini. Biarlah kita mau tetap percaya dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami tahu dan percaya hanya rencana-Mu lah yang sempurna atas hidup kami. Penyertaan-Mu lah yang sempurna dan rancangan-Mu itu membawa damai atas hidup kami. Mari saudara, kita mau taat dan berkata kami mau tanggalkan semua rencana kami, mau belajar taat pada rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkaulah yang pegang kendali atas hidup kami, bahkan janji-Mu ya dan amin bagi kami. Terima kasih buat semua hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami sangat percaya dan hanya kepada-Mu lah kami harus percaya. Bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kami. Mari katakan dengan iman pujian ini.
Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Lebih lagi katakan dengan iman. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk selalu percaya bahwa rencana-Mu lah yang terbaik atas hidup kami. Ajar kami sungguh-sungguh mengimani Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak kami, semua hanya menaruh harap kepada Tuhan saja. Sehingga Engkau memberkati usaha pekerjaan, memberkati anak-anak kami tumbuh dalam takut akan Tuhan. Para suami menjadi imam, istri menjadi penolong. Bahkan rancangan akan masa depan anak-anak kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami tidak perlu khawatir tentang masa depan kami, sebab Tuhanlah yang menjaminnya. Bahkan jodoh anak-anak kami Tuhan yang pegang kendali. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu itu terbaik bagi rumah tangga dan pekerjaan dan kehidupan kami. Juga Engkau terus memberkati keluarga besar kami, orang tua, oma opa kami, para single parent juga Tuhan menyertai di usia senja. Berikan damai, sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan mengalir atas hidup mereka. Kami terus berdoa untuk anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Bahkan semua mereka yang mengikuti mesbah doa hari ini yang sedang terbaring sakit. Tuhan, biar penyertaan-Mu sempurna atas setiap mereka Tuhan. Lawatan-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi. Ampuni setiap dosa pelanggaran. Kami halau segala kuasa kegelapan yang coba mendatangkan penyakit atas hidup kami. Kami berdoa kesembuhan jiwa itu sudah terjadi. Sehingga kami tidak bersungut-sungut, tidak marah, tidak kecewa. Tapi jiwa kami sudah dimenangkan dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Terus juga Engkau memberkati setiap mereka yang hari-hari ini ada dalam tekanan yang berat, dalam masalah hal-hal dosa yang mengikat kehidupan mereka, yang terikat dengan perselingkuhan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kekecewaan. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Bahkan yang terikat dengan kuasa kegelapan, pengaruh-pengaruh roh jahat, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Hidup kami dimerdekakan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar. Mereka yang sedang ada dalam pergumulan hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami mau bertobat Tuhan dari segala kejahatan kami. Kami mau berbalik kepada jalan Tuhan. Ya dan amin, Engkau yang baik dan benar. Berkati setiap kami yang berkekurangan. Tuhan menjadi Tuhan, menjadi penolong. Kami tahu selalu ada jalan yang terbuka bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Berkati setiap mereka yang ingin memiliki keturunan. Roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keturunan ilahi yang Kau berikan. Kami terus berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera Allah turun atas Indonesia. Berkati pemerintahan kami, Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati. Tuhan, kami percaya damai sejahtera melimpah atas kehidupan mereka. Mereka boleh sungguh-sungguh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Berkati seluruh jajaran kabinet yang ada. Berkati TNI, Polri terus dalam satu kesatuan. Indonesia dimenangkan bagi Engkau dan nama Yesus ditinggikan. Biar hujan pertobatan terjadi atas Indonesia. Kami terus berdoa juga Bapa, Kau memberkati TNI, Polri yang terus dalam satu kesatuan untuk menangani setiap masalah hukum di bangsa ini. Biarlah kebenaran Tuhan disingkapkan. Berkati para tim medis yang terus ada di garis terdepan menghadapi COVID. Kami patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang menjaga hidup kami. Kami percaya mati hidup kami di tangan Tuhan. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan lebih besar.
Kami berdoa untuk setiap bangsa-bangsa yang setia berdoa, mereka yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, yang terus berdoa dan sungguh-sungguh setia. Tuhan menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami. Engkau menjadi jawaban atas setiap persoalan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, terjadi kelepasan, kesembuhan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, supaya anugerah-Mu turun atas bangsa-bangsa. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluar masukmu, keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus menjemput kita semua, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Mesbah Doa ini kepada semua teman, sahabat, tetangga, keluarga, agar mereka juga diberkati Tuhan. Tuhan memberkati dan shalom.